Aku rencana untuk ngasih tahu kalian bagaimana caranya melakukan pemanasan sebelum memulai latihan beban kalian. Boys, you could watch on the other YouTube channel. Karena pemanasan yang aku lakukan ini pemanasan yang biasa aku lakukan. Yang dimana pemanasannya itu hanyalah, sama melakukan warming up-nya, berusaha untuk pelan-pelan pelajarin pattern-nya dan apa yang perlu dilakukan pada saat kamu mau melakukan deadlift ini. Jadi kayak hinge-nya, kayak pada saat kamu ngambil bar-nya, terus pada saat sebelum mau mengeksekusi apa yang harus dilakukan. Itu yang tak pikirkan biasanya pada saat melakukan warming up ini. It is the courage to say no to what looks good on the outside but feels wrong on the inside. Stoicism encourages the... Ya salah menurutku karena tetap aja karena meskipun kalian nge-gym udah rajin, tetap aja perlu pelajari lagi pattern gerakannya. Gimana cara kalian bracing nanti pada saat melakukan gerakannya. Terus juga hello everybody, welcome back again with another video. Hari ini videonya akan sedikit berbeda karena sesuai dengan judul videonya harusnya ya aku buat, karena I haven't write it down yet karena ya ini yang duluan tak buat baru judulnya. Jadi judulnya itu aku rencana untuk ngasih tahu kalian bagaimana caranya melakukan pemanasan sebelum memulai latihan beban kalian. Boys, jadi kan video ini aku sambil pasang kaos kaki ya, because today is gonna be a deadlift day. Dan ya, balik lagi ke pemanasan. Jadi ini tutorial pemanasan untuk kalian sebagai referensi, bukan sebagai kalian punya acuan bahwa ini suatu hal yang benar 100% dan yang lain salah. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Jadi, nafas bentar. Hari ini itu akan berupa video yang tidak terlalu panjang karena fokusnya hanya kepada gimana caranya melakukan warming up. Jadi kalian mungkin ada di antara kalian bingung gimana ya caranya melakukan pemanasan. Nah, biasanya pemanasan itu pasti banyak hal yang bisa dilakukan. Inti dari pemanasan itu adalah to get your body ready to do the working set or to do the exercise itself. Makanya ada yang stretching, ada yang melakukan dynamic stretching atau static stretching, yang dimana kalau misalnya melakukan static stretching dan dilakukannya itu dengan jangka waktu atau waktu yang panjang, itu I wouldn't recommend it karena itu akan menyebabkan kita punya otot tuh lemes and relax, which itu kontraproduktif atau kontradiktif sama apa yang sebenarnya kita perlu lakukan, yang dimana membuat kita punya badan itu panas, selain panas kita increasing our heart rate, and then after that getting ready to the first exercise. Dan ya itulah, dan mungkin kalian akan kecewa untuk lihat video ini karena the warming up that I'm gonna do is not a specific warming up that you could see on the internet or you could watch on the other YouTube channel. Karena pemanasan yang aku lakukan ini pemanasan yang biasa aku lakukan. Yang dimana pemanasannya itu hanyalah doing a direct warm up only. Yang dimana latihanku dimulai dengan melakukan deadlift. So what I'm doing for the warming up for the deadlift is only doing the deadlift itself. Dengan cara mulai dari pelan-pelan aja melakukan deadliftnya. Jadi mulai dari barbell, habis itu tambah bebannya pelan-pelan sampai ketemu ke aku punya top set dari deadlift itu sendiri gitu. So, ya itu aja yang akan aku lakukan, dan I'm gonna bring you to my warming up sessions. So, let's check it out. Please guys, watch till the end. It is not gonna be a long video, and hopefully you guys gonna enjoy it and get something from it.
as a references. You can follow it as references untuk kalian nanti misalnya punya sedikit waktu untuk nge-gym terus daripada melakukan pemanasan yang 10-15 menit. Lebih baik langsung aja melakukan direct warm up yang seperti biasa aku lakukan ini, yang akan aku lakukan nanti. So, itu dia guys. Let's just do the warming up right now. I'm gonna do 180 kilo hari ini, dan ini akan menjadi PR lamaku. Mudah-mudahan gripku kuat dan bodyku juga kuat. Well, my body is okay right now. There is nothing that I need to worry about. Jadi harusnya bisalah dapat 6 repetisi di 180. Or at least 4. I'm gonna still happy kalau misalnya cuma 84. Okay? See you guys there. Bye-bye. Jadi, kalau aku melakukan pemanasan itu, it took me around like 10 to 15 minutes as well, I think. Tapi, ya 15 minutes stop. Yang biasa mungkin kalian lakukan itu, it took you like around 15 minutes for the warming up only. And then you do the direct warming up after that again. Because, ya kalau misalnya kalian lompat langsung ke working set kalian, kayaknya nggak akan bagus deh untuk kalian punya persiapan gitu. Jadi ya ini yang akan aku lakukan. Pertama, with the barbell 6 reps. Oh ya, eccentric concentricnya itu juga aku akan pelan aja supaya ototku bisa ngerasain, dan bar patternnya juga aku bisa pelajarin di sini. Okay, and then after that, let's go jump to 60 kilo. Karena top setku tuh ada di 180. Kalau misalnya aku pelan banget naiknya, terlalu lama hanya dengan melakukan pemanasan. Jadi kita langsung naik ke 60 kilo. Dan ini itu masih oke lah untuk aku lakuin. Jadi harusnya nggak masalah. Let's do it. Oke, that's good. 100 kilo. Sama melakukan warming up-nya. Berusaha untuk pelan-pelan pelajarin pattern-nya dan apa yang perlu dilakukan pada saat kamu mau melakukan deadlift ini. Jadi kayak hinge-nya, kayak pada saat kamu ngambil bar-nya, terus pada saat sebelum mau mengeksekusi apa yang harus dilakukan. Itu yang tak pikirkan biasanya pada saat melakukan warming up ini. So, let's do it. Let's go up to 140. Kurang lebih aku masih punya 2 set lagi pemanasan. Do the same thing again. Let's go to 160. Last warming up. Jadinya aku ke 170 biar dekat sama working setnya atau top setnya. Yes, that was good. I think I'm ready for 180. So, harusnya itu aku tuh pakai chalk, tapi karena aku malas, jadinya baru akan pakai chalk. Dan ya udah, I think I'm gonna take a rest about like 2.5 minutes or even 3 minutes. It's okay. And then do the 180. Ntar beresin ini dulu.
Akhirnya setelah sekian lama aku lakukan 4 plate lagi semenjak the ankle injury, which is good. Beneran bisa dapat seenggaknya 4 lah. I'm gonna do it super slow and super smooth. Try. I'm not gonna rush myself untuk lakukan si deadlift ini supaya hasilnya oke lah. But anyway, let's just take a rest first. Oh yeah, komen di bawah how many reps that I can get on this deadlift 180 ini. Komen dulu di bawah and then baru lanjutin lagi nontonnya, oke? That's really the truth. That it is not the man who has two disguised as child. When you constantly seek approval, you sacrifice your right to what others expect of you. Many people, they fear being alone with themselves. They adapt, they perform, they pretend. But the stoic inductive person is different. They are not interested in being known by many. They are focused on being true to themselves. They would rather be misunderstood than betray their own principles. They are willing to walk away from groups that demand conformity, even if it costs companionship. To them, popularity is not a goal, it's a distraction. It leads to shallow ties, emotional exhaustion, and a life lived in chaos. Selectivity, on the other hand, is a deliberate act of self-respect. It is the courage to say no to what looks good on the outside but feels wrong on the inside. Stoicism encourages this mindset. That was so good, guys. That virtue matters more than virtue. That peace is found in And also cukup smooth untuk diselesaikan dan I'm so happy with it because as you guys can see, the goals here is just I'm gonna be able, or I want a smooth executions, eksekusi yang rapi, gerakan yang oke, tidak terburu-buru, nafasku masih terengah-engah. Ya, itu yang aku pengenin dan ya, I earned it. Dan super smooth, aku bisa selesaikan gerakannya atau setnya dengan baik dan dapat 6. So I'm super proud of it. Dan ya, itu dia barusan 160 kilo 6 repetisi, 180 kilo 6 repetisi. Now, we still have only one more set and it is gonna be at 152.5 kilos with straps of course. Dan ya, itu dia tadi guys, caraku pemanasan. Kalian sekali lagi jangan diterima mentah-mentah. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan aja. Dan I'm not against, aku tidak melawan atau aku tidak kontra dengan orang-orang yang melakukan pemanasan lain selain direct warm up. Tapi pada saat aku mulai latihan, aku hanya melakukan direct warm up aja gitu. Karena aku nggak mau membuang banyak waktuku pada saat warming up aja. Dan ya, what do you guys think? You can comment below. Kalau misalnya kalian mau coba aja dulu. Kalau misalnya kalian merasa tidak nyaman, ya udah balik lagi ke warm up yang kalian sebelumnya lakukan gitu. Yang penting pada saat melakukan latihan, jangan langsung lakukan direct working setnya. Itu yang paling penting. Itu baru hal yang aku against ya. Jadi rugi kalian melakukan direct warm up dan sebagainya, tapi langsung misalnya bench press kalian itu 100 kilo langsung masukin 100 kilo gitu. Ya salah menurutku, karena tetap aja, karena meskipun kalian nge-gym udah rajin, tetap aja perlu pelajari lagi pattern gerakannya, gimana cara kalian bracing nanti pada saat melakukan gerakannya, terus juga apa yang kalian perlu lakukan pada saat melakukan bench press itu, gimana kalian punya otak itu kayak terkoneksi sama pada saat melakukan benchnya, dan nanti naik turunnya itu bagaimana. Well, it sounds complicated, tapi ya memang itu yang harus dilakukan. Kalau misalnya memang sudah terbiasa, harusnya tidak sekompleks itu kok mikirinnya. Sudah terpikirkan secara otomatis dan ya akhirnya kalian oke. Inti dari melakukan warming up itu membuat heart rate kalian tuh naik, badan kalian, suhu badan kalian itu naik, tapi nggak over. Habis itu ya membuat kalian lebih ready aja pada saat melakukan working setnya nanti gitu. Itu poinnya. So, I'm gonna take rest first and then do another set di beban 105 2,5 kilo. And it is gonna be one set only. Habis itu videonya beres lah. Oke? Nafas dulu.
It values character, not collective. Reflect virtue reminds us if it is not right, fact, and virtue. Relationships that do not, it protects them from being pulled into gossip, drama, or manipulation. It protects their peace and allows them to focus on what matters most. They do not seek to be everything to everyone. They seek to be with their core values. This approach does not make them free. It makes them free. When you no longer depend on constant stimulation, you become calm. When you no longer chase the next interaction, you become still. This stillness is where reflection happens, and in reflection you find direction. Keren nggak? Minimalism in relationships allows Canda, guys. real connection. So that's it for this deadlift and also for the video. Mudah-mudahan kalian bisa dapat sesuatu di sini. Nafas bentar, capek. Ya, itu aja. I hope you guys like this video. For those of you who are watching it up until now, I really appreciate it, guys. I really thank you very much. And yeah, for those of you who haven't subscribed yet, please subscribe, comment, like, and also share. Hopefully you guys have a good workout. We'll see you guys in the next video. Bye bye.